Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Oke, hari ini kita jumpa lagi di video sederhana aku. Hari ini kita itu mau main tapi dadakan banget, gak ada rencana dari sebelumnya. Makanya ini kita berangkat dari rumah itu memang sedikit kesiangan, sekitar jam 10. Tadinya kita itu mau main ke Curug Gangsa, tepatnya itu kalau nggak salah di Kasui. Tapi karena jalannya itu lumayan susah untuk dilalui mobil, jadi kita memutuskan untuk pergi ke Danau Ranau. Padahal dari rumah itu kita nggak ada rencana kalau mau ke Danau Ranau. Dan ini belum sampai di tengah perjalanan, jadi mobilnya itu macet di tengah tanjakan. Karena tadi kan yang bawa mobil dari rumah itu Ayah Kila. Dan Ayah Kila kan memang belum terlalu berpengalaman ya teman-teman. Ini semua penumpangnya itu disuruh turun semua. Astagfirullah, padahal ini tuh panas banget, posisi jam 11 siang. Tadi tuh Dede Akilanya tidur, tahu mobilnya macet langsung bangun. Ini sama kakak aku dicariin batu untuk ngeganjal bannya. Setelah diganjal batu tetap gak berhasil. Ini tuh tanjakannya licin karena debu teman-teman, jadi memang sedikit susah. Berkali-kali tetap gak bisa nanjak, akhirnya kakak aku turun tangan. Kalau jalan tanah seperti ini kakak aku emang udah biasa. Tapi kalau Ayah Kila kan namanya juga masih belajar, jadi belum pengalaman. Terpaksa ini mobilnya mundur dulu sampai bawah. Alhamdulillah setelah kita mundurin mobilnya, jadi mobilnya itu bisa nanjak. Ini tadi kita itu nungguin di dataran atas. Ini Dede Akila udah nggak tahan teman-teman. Tadi aku kerudungin pakai kain aja udah nggak mau. Di sini aku cuma ngajak kakak aku, mama aku dan juga mertua aku. Kakak aku kan sekalian ya teman-teman ngajarin Ayah Kila. Jadi sekalinya tes driver itu jauh banget sampai ke Muara 2. Oke, ini kita berhenti di Gemiung. Di sini kita istirahat dulu sebentar. Setelah istirahat kita melanjutkan perjalanan lagi. Dan ini kita udah tiba di kota Muara 2. Tadi dari rumah berangkat sekitar jam 10. Ini sampai di Muara itu kurang lebih jam 12 siang. Nah, selesai istirahat, minum kopi dan minum teh, kita melanjutkan perjalanan lagi. Karena udah siang, penumpangnya juga udah pada lapar. Jadi kita memutuskan untuk makan siang di lesehan. Oh ya, untuk bapak aku dan juga bapak mertua aku itu nggak ikut. Karena kalau kita ajak semua, pasti mobilnya itu nggak bakalan muat. Jadi para bapak-bapaknya itu memilih untuk jagain rumah. Sambil nungguin pesanan kita jadi, sambil ngobrol-ngobrol juga. Masya Allah, rasanya seneng banget bisa ngajak keluarga jalan-jalan seperti ini. Ya walaupun nggak semua keluarga bisa kita ajak semua. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Oh, pelannya. Dik. Dik. Ini mejanya sama kakak aku itu dijadikan satu, jadi biar muat. Dan ini makanan kita udah datang satu persatu. Di sini ada yang pesen ayam bakar, ada yang pesen lontong sayur, ada juga yang pesen sate ayam. Jadi tadi itu aku pesen sate ayam karena udah datang, jadi kita makan dulu. Ini pas lagi makan dari tadi itu ditarikin sama Dede Akila. Nah, singkat aja ini kita makannya udah selesai. Makan di sini itu murah banget teman-teman. Jadi kemarin itu kita makan di sini cuma habis sekitar 180.000. Ini adalah salah satu warung makan langganan keluarga kita. Jadi setiap turun itu kita makannya selalu di sini. Nah, habis makan kita melanjutkan perjalanan lagi. Ini sopirnya diganti ya teman-teman. Jadi yang nyupir itu kakak aku. Karena jalan menuju ke Danau Ranau itu menurut aku susah dan juga jalannya itu kecil. Apalagi jalannya itu berbelok-belok. Kalau untuk Ayah Kila yang nyetir jadi belum aku izinin. Jadi tadi Ayah Kila itu nyetir mobilnya dari rumah sampai ke kota Muara 2. Dari kota Muara 2 sampai ke Danau Ranau itu digantiin sama kakak aku. Dan ini kita udah sampai di Simpang Sender. Sekitar 2 jam perjalanan dari kota Muara 2. Ini kita udah sampai di Danau Ranau. Oh ya, ini tuh aku baru pertama kali ya teman-teman main ke Danau Ranau. Sayang banget kita sampai sini itu udah sore sekitar jam 4. Tahu sendirilah kita berangkat dari rumah aja jam berapa. Apalagi kan tadi kita juga sering istirahat. Jadi wajar banget kalau sampai di Danau Ranau itu sore hari. Tadinya kita ditanyain sama bapak-bapak ini mau nyebrang apa enggak. Sebenarnya pengen banget nyebrang terus ke pantai, tapi karena udah sore lihat ombaknya itu kenceng banget, jadi kita nggak berani. Ditambah lagi sama mama aku juga nggak diizinin. Jadi ya udah kita cuma bisa foto-foto di ikon Danau Ranau-nya sambil menikmati pemandangan yang ada. Nggak wani aku kayaknya. Ombaknya gede, Dek. Sore kok masuk air. Gila,
tadi aku juga sempat lihat ada orang yang mau nyebrang. Aku lihat kapalnya terombang-ambing ke sana sini aja udah takut banget. Jadi kita urungkan aja ya niat dari tadi pengen banget nyebrang. Kalau sore hari emang pemandangannya itu bagus banget teman-teman. Apalagi tadi juga banyak banget bapak-bapak lagi pada cari ikan. Masya Allah, Dede Akila itu kalau kita ajak jalan-jalan seneng banget. Bila main? Iya. Main ya. Main cantik. Iya cantik. Mama. Mama. Sekitar jam 5 sore ini kita memutuskan untuk cari penginapan. Karena kan capek banget kalau kita mau pulang. Apalagi kita kan juga baru sampai ya teman-teman. Jadi belum puas untuk menikmati area di sini. Ini kita cari penginapannya itu nggak terlalu jauh dari ikon Danau Ranau. Jadi tadi itu kita minta tolong sama Ayah Kila untuk searching penginapan yang menurut aku itu bagus. Dan ini kita udah sampai di Ragil Homestay. Ini tuh bagus banget teman-teman penginapannya. Sepertinya penginapan ini juga baru. Kata Ayah Kila sih baru dibangun sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi wajar banget ya kalau kelihatan bagus dan juga masih kinclong. Ini kita lihat-lihat dulu kamarnya. Di sini ada 2 lantai. Yang pertama kita lihat dulu di bagian lantai 1. Setelah itu dilanjut lagi kita lihat di bagian lantai 2. Akhirnya aku sama Ayah Kila memutuskan untuk nginep di lantai 2. Karena kalau di lantai 2 kita bisa sambil menikmati pemandangan. Nah langsung aja ini semua barang-barangnya kita bawa naik ke atas. Oh ya, tadinya itu aku mau ngambil beberapa kamar, tapi sama kakak aku itu nggak boleh. Katanya biar ngirit, jadi aku cuma ngambil 1 kamar. Nah ini sekitar jam setengah 6 sore. Di sini aku minta dianterin keluar. Karena dari kita itu nggak ada satupun yang bawa pakaian ganti. Kecuali Dede Akila sama keponakan aku tadi itu kita bawain. Soalnya tadi kan kita dari rumah emang nggak ada rencana untuk main ke Danau Ranau. Tadinya kan kita mau main ke Curug Gangsa. Jadi kalau main ke Curug Gangsa itu kan nggak terlalu jauh ya teman-teman dari rumah aku. Dan sorenya kan kita bisa pulang lagi. Tapi karena tadi aku itu mampir ke salah satu warung dan katanya itu jalannya emang susah dilalui kendaraan. Jadi ya udah kita memutuskan untuk ke Ranau. Emang nekat banget sih walaupun kita nggak bawa bekal apapun. Mau balik ke rumah lagi ambil pakaian udah terlalu jauh. Jadi ya udah kita terpaksa berangkat dengan pakaian yang kita pakai itu. Kita muter-muter semua toko itu pada tutup karena kan udah sore juga ya teman-teman. Jadi waktunya emang nggak tepat. Dan di sini aku itu nemuin salah satu toko untuk aja pintu yang atas itu dibuka sedikit. Jadi kakak aku itu sempat lihat beberapa gantung baju dan akhirnya kita berhenti di toko ini. Di sini aku lagi milih-milih dan ternyata ini tuh cuma baju untuk dipakai di rumah. Baju untuk main di sini tuh nggak ada teman-teman. Daripada kita nggak ganti baju apalagi habis perjalanan jauh. Jadi di sini aku ambil 4 daster. Untuk celana cowoknya aku ambil 3, baju cowoknya aku juga ambil 3. Nggak lupa daleman juga aku beliin semua. Aku juga ngambil beberapa training untuk ke kebun. Celana pendek aku juga ngambil 2. Ini aku dibantuin ngitung sama mbak dan juga masnya sekalian dilipetin. 35, berarti 285. 250, nah ini nggak bisa ngurangi di kalau 15.000. 300 ya. 300 gitu ya. Ini 50-an. 200, jadi 500. Masya Allah, ini pas kita lagi belanja itu hujannya deres banget teman-teman. Ya semoga aja di kampung aku juga hujan seperti ini. Jadi biar tanaman kopi aku itu bisa tumbuh lagi. Aku belanja segini itu habisnya kurang lebih 800.000. Padahal di perkiraan aku tadi itu cuma habis sekitar 400-an. Tapi nggak apa-apa, habis ini pasti rezeki aku juga bakalan banyak lagi. Percaya deh, semakin kita menghemat uang itu, rezeki yang kita dapat itu semakin sedikit. Tapi nggak tahu kenapa
adalah kalau kita nyenengin keluarga pakai uang kita, ya walaupun sebenarnya uang kita itu tinggal itu-itunya aja, misalnya tinggal beberapa ratus ribu, tapi insya Allah nanti bakalan ada rezeki yang kita dapat, entah itu datangnya dari mana. Kenapa aku bisa bilang begitu? Soalnya itu aku sering banget ngalamin teman-teman, jadi nggak cuma sekali dua kali. Mohon maaf ya di sini tuh kalau outfit aku itu nggak nyambung banget, bawahannya udah pakai batik, atasnya ditambah lagi pakai batik. Soalnya tadi di toko itu adanya cuma ini teman-teman, dan aku pun pakai jilbab yang aku pakai tadi siang. Nah ini malam hari sekitar jam 7 kita memutuskan untuk makan malam. Ini aku ngajak keluarga makan malam di salah satu rumah makan, tepatnya di depan Icon Danau Ranau. Aku baru satu kali ini loh teman-teman ngajak keluarga keluar, jadi sebisa mungkin aku memberikan kenyamanan untuk mereka. Di sini aku lagi pesan beberapa menu. Untuk menunya sendiri aku juga tanyain ke mereka maunya apa. Pantai Bidadari nggak bisa ditempuh karo mobil ya mbak? Nah alhamdulillah ini beberapa pesanan kita udah jadi. Memang ini kita nunggunya agak lama ya teman-teman, karena kan juga baru dimasak. Di sini tadi ada yang pesan ayam bakar, ada pindang mujair. Pokoknya menunya lumayan lengkap lah. Nah semua menunya udah dihidangkan di atas meja semua. Waktunya kita untuk makan. Jauh. Menu apa? Sambal yuk pedes. Oh sambal entah. Kemangi lah. Entah kita. Iya berminyak. Yo video. Kita kue. Nah ini tumben banget kan aku yang bayar. Biasanya soal bayar membayar itu tugasnya Ayah Kila, karena Ayah Kila itu makannya belum selesai, jadi aku yang gantiin untuk bayar. Lagian kan ada yang jagain Dede Akila, jadi aku nggak terlalu ribet. Alhamdulillah ini kita makan malamnya udah selesai, perut udah kenyang semua. Selesai makan malam kita nggak pergi kemana-mana, jadi kita langsung pulang. Karena kan udah capek banget, ditambah lagi besok pagi kita harus jalan-jalan lagi. Gak gede. Gedenya pas mau masuk hutan gede. Nah alhamdulillah ini kita udah sampai di penginapan lagi. Oke teman-teman, kira-kira segitu dulu ya untuk video kegiatan hari ini. Pokoknya jangan lupa nonton video aku part 2 nya, aku upload besok video tentang liburan.